Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Setiadi, NPM 411 821 911 80031, kelas D0 2018, Universitas Islam 45 Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Olahraga. Bapak Dr. Dindin Abidin MSI. Beliau adalah dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Olahraga di semester ini dan sekaligus penulis buku Sosiologi Olahraga, di mana rangkuman materi yang ada di dalam video ini saya ambil langsung dari buku yang beliau tulis. Baik, langsung saja kita ke materi yang ada di modul 6, materinya tentang olahraga dan doping. Sosiologi olahraga merupakan salah satu ilmu terapan yang mengkaji masalah keolahragaan. Proses sosial dalam olahraga menghasilkan karakteristik perilaku dalam bersaing dan kerjasama membangun suatu permainan yang dinaungi oleh nilai norma dan pranata yang sudah melembaga. Kemenangan merupakan tujuan dari prestasi olahraga. Kemenangan tersebut harus ditempuh melalui sportivitas. Sportivitas dalam olahraga adalah perilaku atau tindakan dari seorang atau sekelompok olahragawan yang memperlihatkan sikap jujur, kesatria, disiplin, dan menaati ketentuan dan peraturan pertandingan atau perlombaan olahraga. Tetapi tidak banyak olahragawan yang demi meraih kemenangan akhirnya menggunakan doping. Kegiatan belajar 1. Penggunaan doping dalam olahraga. A. Pengertian doping. Kata doping pertama kali muncul di Kamus Bahasa Inggris pada tahun 1889, yakni doping berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Ada pula yang mengatakan bahwa doping diambil dari dope, yang merupakan dialek dari suku bangsa di Afrika Selatan yang sejak dulu sudah mengenal pemakaian ramuan obat-obatan dari tumbuhan untuk digunakan oleh orang agar penampilannya bertambah dengan tujuan kemenangan. Jadi, pengertian doping adalah penggunaan zat terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga seorang atlet. B. Macam-macam doping. Penggunaan doping pun terjadi dalam berbagai jenis olahraga, baik olahraga tingkat amatir maupun profesional. Setiap tahun, Komite Olimpiade Internasional atau IOC mengeluarkan daftar obat doping, dan setiap tahun daftar obatnya berubah. Obat doping ini dibagi atas 3 kelompok besar, yakni sebagai berikut. 1. Kelompok zat yang dilarang. A. Golongan stimulan. B. Golongan narkotik analgesik. C. Golongan anabolik steroid. D. Golongan penghalang beta atau beta blocker. E. Golongan diuretik. F. Golongan peptida hormon. 2. Metode yang dilarang. A. Suntikan eritropeti dan menyuntikkan darah atau sering disebut doping darah, blood doping, atau autotransfusi, yaitu pemberian darah, sel darah merah, pembawa oksigen buatan, dan produk darah yang terkait dengan atlet yang sebelumnya diambil selama latihan dan dimasukkan kembali pada waktu bertanding. 3. Kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu dibolehkan.
Terkadang tanpa disengaja dan tanpa sepengetahuan pelatih atau dokter tim, atlet menggunakan obat-obatan untuk mengobati sakitnya. Misalnya flu, diare, pusing, dan lain sebagainya. Namun, obat-obatan tersebut ternyata mengandung salah satu zat doping. Untuk menghindari hal tersebut, atlet harus mengetahui obat-obatan yang boleh dikonsumsi, yaitu sebagai berikut: A. Antasida dan anti diare. B. Anti mual. C. Anti asma. D. Obat batuk sirup. Berikutnya, bahan-bahan atau zat-zat yang penggunaannya dengan ketentuan khusus. A. Cannabinoids. B. Anestesi lokal. C. Kortikosteroid. Selanjutnya, bahan-bahan yang terlarang dalam cabang olahraga khusus yaitu sebagai berikut: A. Alkohol. B. Beta blocker. C. Diuretik. Selain ketiga hal itu, ada juga makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambah energi. Makanan dan minuman yang sering dianggap dapat meningkatkan kinerja fisik antara lain sebagai berikut: A. Alkohol. B. Kafein. C. Gula. D. Ginseng. E. Protein. F. Multivitamin. G. Madu. H. Telur mentah. C. Klasifikasi doping. Setelah penjelasan tentang macam-macam doping di atas, pada uraian materi bahasan ini akan menjelaskan tentang penggunaan doping dalam olahraga, sehingga mahasiswa akan mendapatkan penjelasan tentang klasifikasi doping. Adapun klasifikasi analit atau doping antara lain sebagai berikut: 1. Senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk bebas dalam urin. 2. Senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan sebagai konjugat dan hanya terdeteksi oleh GC setelah diderivatisasi. 3. Stimulan dengan struktur khusus. 4. Steroida anabolik, yakni fraksi bebas ataupun terkonjugasi atau metabolit. 5. Senyawa yang diekskresi sebagai asam atau konjugatnya. 6. Senyawa hormon, peptida, dan rekombinan tertentu. Demikian video rangkuman materi pembelajaran mata kuliah Sosiologi Olahraga yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.